apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari. Polisi akhirnya menangkap 2 pelaku pembakar rumah wartawan Riko Sempurna Pasaribu. Terbit rencana perangin-angin, mantan Bupati Langkat nyatakan bebas atas kasusnya terkait dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang. Ajang apresiasi kreasi Indonesia 2024, ajang pameran kerajinan UMKM yang digelar di sekitar Danau Toba. Informasi pertama, peristiwa tragis yang menimpa keluarga wartawan Riko Pasaribu akhirnya terungkap. Rumah korban dipastikan dibakar. Polda Sumatera Utara menangkap 2 eksekutor yang menyiramkan bahan bakar dan memantik api. Namun motif dan siapa yang memerintahkan belum dijelaskan polisi. 11 hari berlalu sejak kebakaran tragis yang menewaskan Riko Pasaribu, wartawan media online di Kabupaten Karo bersama 3 anggota keluarganya. Polisi akhirnya menyatakan peristiwa itu bukan kebakaran murni. Pernyataan ini disampaikan pada konferensi di Mapolres Karo pada Senin siang. Penetapan terhadap 2 tersangka didapat berdasarkan pengumpulan sejumlah data. Salah satunya botol bekas bahan bakar campuran solar dan pertalite yang ditemukan 30 meter dari lokasi kebakaran, serta rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Juga foto satelit sebelum terjadinya kebakaran, pemeriksaan lapor dari sampel yang ditemukan, serta temuan awal forensik dari otopsi ke-4 jasad. Kedua tersangka yaitu Rudi Sembiring dan Yunus Tarigan. Tersangka Rudi Sembiring ditangkap lebih dulu pada 6 Juli lalu. Dari keterangan tersangka pada Minggu 7 Juli kemarin, polisi kemudian membekuk tersangka Yunus. Rudi Sembiring bertugas membeli bahan bakar solar dan pertalite, total senilai Rp130.000. Kemudian menjadi pengemudi motor untuk menuju dan meninggalkan lokasi. Sedangkan tersangka Yunus berperan sebagai penyiram dan penyulut api menggunakan bahan bakar yang dibeli. Tersangka menyiramkan bahan bakar ke bangunan di sisi Jalan Nabung Surbakti dan sisi bangunan di Jalan Irian. Akibatnya ke-4 korban mengalami luka bakar. Pada jenazah juga ditemukan jelaga di saluran pernafasan, menunjukkan korban masih hidup saat terjadi kebakaran. Saudara Y bertindak selaku eksekutor. Mereka sebagaimana CCTV menangkap pergerakan mereka di lokasi. Mereka datang untuk mensurvei dulu, memastikan dulu, dan kemudian mengeksekusi dengan membakar atau menyemprotkan dulu 2 botol ini ke rumah korban. Kemudian dia melakukan pembakaran. Meski menetapkan 2 eksekutor, Kapolda Sumatera Utara tidak merinci pengorder dan motif keduanya. Polisi telah memeriksa 28 orang saksi. 3 diantaranya merupakan saksi yang mengetahui rencana tersangka dan menerangkan pembelian bahan bakar. Barang bukti yang disita masing-masing sepeda motor, botol air mineral bekas campuran solar dan pertalite, selimut yang dikenakan tersangka untuk menutupi wajah, mobil, serta handphone kedua tersangka untuk dilakukan digital forensik. Kedua tersangka dijerat pasal 187 ayat 3 dengan hukuman maksimal seumur hidup. Tuti Alewelubis melaporkan dari Kabupaten Karo. Isak tangis kebahagiaan pun pecah di dalam ruang sidang terbit rencana perangin-angin mantan Bupati Langkat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat memvonis bebas mantan Bupati Langkat tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat memvonis bebas mantan Bupati Langkat. Putusan ini setelah terbit rencana perangin-angin menjalani persidangan panjang terkait dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang, kasus korupsi tangkap tangan KPK, dan kepemilikan satwa dilindungi pada tahun 2023 kemarin. Dalam putusan, terdakwa terbit rencana perangin-angin tidak terbukti secara sah seperti yang didakwakan kepadanya.
Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memvonis bebas mantan Bupati Langkat dan mengembalikan haknya, serta sejumlah kendaraan dan pabrik kelapa sawit yang sebelumnya disita. Mendengar keputusan tersebut, isak tangis keluarga terdakwa dan teriakan kebahagiaan dari pendukungnya pun mewarnai ruang sidang Pengadilan Negeri Stabat. Bahkan mantan Bupati Langkat melakukan sujud syukur dan disambut pelukan oleh keluarga. Kita lihat setelah diputuskan majelis hakim, makasih juga kepada majelis hakim yang memberikan putusan bebas kepada saya karena itu memang fakta persidangan sebenarnya itu semua. Makanya terima kasih kita ucapkan kepada pengadilan Stabat yang masih murni yang menjalankan tugasnya pada hari ini. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih kepada media semua. Pengadilan Stabat itu akan membuat penilaian yang sangat adil-adilnya berdasarkan fakta persidangan. Dan hari ini terbukti bahwa pengadilan Stabat itu sungguh luar biasa, sungguh berhati mulia dan menyaksikan semua persidangan dengan yang sebenar-benarnya. Masih suci, memang benar-benarlah dia wakil Tuhan di dunia ini bagi kami. Terima kasih Pengadilan Negeri Stabat. Sementara itu, ketika dikonfirmasi kepada jaksa penuntut umum terkait vonis bebas terdakwa, jaksa penuntut umum tidak berkenan menjawab meski sebelumnya menuntut terbit rencana perangin-angin dengan 14 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah dan biaya restitusi sebesar 2 miliar rupiah lebih kepada 11 korban atau ahli waris korban. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Puluhan warga desa memprotes pembangunan dek penahan Sungai Batang Gadis di Kompleks Ten Mandailing, Natal. Warga resah karena proyek pembangunan akan memakan lahan pertanian warga yang berada di seberang sungai. Pembangunan dek penahan Sungai Muara Batang Gadis dilakukan untuk melindungi pembangunan gedung sekolah baru di Kompleks Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing, Natal. Namun proyek pembangunan ini justru menuai protes dari warga Kecamatan Penyambungan Barat. Puluhan warga pemilik lahan mendatangi lokasi proyek pembangunan dek untuk menghentikan proses pembangunan. Mereka resah pembangunan akan menyebabkan abrasi pada lahan pertanian dan lahan perkebunan yang mereka miliki di seberang sungai. Kepala Desa Pidoli Lombang menyebut puluhan hektar lahan warga sudah terkikis karena adanya dek penahan Sungai Batang Gadis. Ada 2 desa yang paling terdampak, yaitu Desa Pidoli Lombang dan Desa Hutawaringin. Warga pun meminta adanya normalisasi jalur air dan minta ikut dilibatkan untuk menentukan posisi pelurusan sungai. Karena ada rencana dari DSPM untuk menyambung dek, sementara dek yang lama ini sangat meresahkan masyarakat. Ketika nanti naik volume air, otomatis persawahan dan kebun masyarakat akan melimpah dan habis semua dikikis air ini. Dua desa ini merasa dirugikan ketika memang ada dek Batang Gadis. Lain halnya permintaan masyarakat harus ada normalisasi kembali, dikembalikan jalur air dengan alur polisi semula. Akibat kedatangan puluhan warga ini, pihak sekolah Ten Mandailing Natal terpaksa menghentikan pembangunannya untuk sementara. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing, Natal. Puluhan orang tua dan siswa SMP Negeri 2 Galang menggelar aksi demo di depan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Mereka meminta Dinas Pendidikan melihat dampak terhadap siswa yang terlantar akibat pergusuran gedung sekolah. Dengan menggunakan seragam sekolah dan membawa karton, siswa-siswi SMP 2 Galang ini ikut dalam aksi demo yang digelar di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Bukan tanpa alasan, para siswa dan orang tua murid menggelar aksi sebagai buntut dari penggusuran lahan sekolah yang terjadi di SMP Negeri 2 Galang, Desa Petumbukan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang.
Tidak ketinggalan, para orang tua juga ikut anaknya melakukan unjuk rasa di lingkungan kantor pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Penggusuran terjadi karena adanya sengketa lahan yang menyebabkan sekolah SMP Negeri 2 terpaksa digusur. Akibatnya, para siswa-siswi terpaksa mengungsi dan melakukan aktivitas belajar mengajar di gedung Sekolah Dasar Negeri 2. Lokasi gedung sekolah yang dijadikan tempat pengungsian dinilai jauh dan tidak kondusif karena para siswa SMP Negeri 2 Galang harus berbagi ruangan kelas dengan anak sekolah dasar. Para orang tua murid akan membuat laporan ke Polda dan Kejati Sumatera Utara agar menindaklanjuti permasalahan ini. Dikasih tahu sama masyarakat di sana, itu gedung SMP Negeri 2 Galang ditelantarkan. Bukan ditelantarkan, itu memang diusir oleh kepala dinas. Nah, diusir. Kalau memang itu bermasalah, tanah kan milik Al-Wasliyah, tapi gedung milik pemerintah. Kenapa sekarang dikuasai oleh Al-Wasliyah? Kan jadi pertanyaan itu. Nah, kami segenap wali murid sepakat. Besok kami buat laporan ke Polda Sumatera Utara agar hal ini ditindaklanjuti. Setelah menggelar aksi di kantor Dinas Pendidikan Deli Serdang, para siswa dan orang tua murid ini melanjutkan aksi demo di kantor Bupati Deli Serdang, Sumatera Utara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.